Alhamdulillah, jamaah hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua berkesempatan hadir di masjid yang mubarak ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian ta'lim. Kita bersyukur kepada Allah karena ada satu hadis dari Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan ada satu malaikat khusus yang bernama malaikat as-safar. Malaikat as-safar ini tugasnya cuma satu, yaitu keliling untuk mencari di mana ada majelis taklim. Ketika dia menemukan satu majelis taklim, maka malaikat ini akan mencatat semua nama-nama yang hadir, mulai dari pertama sampai pengajian itu ditutup. Dan alhamdulillah, nama-nama itu kemudian diangkat dan dilaporkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita semua ini adalah orang-orang yang telah disaksikan dan sedang bersama para malaikat, ya. Dan ada satu namanya al-malaikat as-safar. Itu tugasnya memang khusus untuk mencatat para peserta majelis taklim. Dan kita semua itu adalah termasuk orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, di mana kita akan membahas tentang ahdut tufulah, ya, masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana masa Rasulullah ini ada pelajaran penting di situ, dan disitulah proses penempaan Rasulullah untuk menjadi seorang personal, seorang individu yang nanti memang dilatih untuk memimpin umat ini, terlepas dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sukses luar biasa menjalankan banyak peran, dan minggu lalu juga kita sudah bahas bagaimana Rasulullah itu sukses menjadi guru, mendidik dan membimbing anak-anak padang pasir ini, generasi padang pasir yang tidak mengenal listrik. Paling banyak di antara mereka itu adalah ummi. Ummi itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kadang kita hari ini banyak sekolah-sekolah hebat itu, sekolah-sekolah unggulan, itu memang dengan mudah mencetak generasi berprestasi, ya, karena memang sudah diseleksi dengan baik, fasilitas lengkap. Nah, kalau Rasulullah SAW itu mendidik generasi yang memang generasi yang tidak pernah dilirik oleh peradaban, jauh dari hiruk pikuk peradaban. Karena kan waktu itu ada Romawi dan ada Persia. Jazirah Arab ini, Mekah ini memang dari dulu menjadi salah satu tempat persinggahan, tempat lewatnya para kabilah dagang. Tapi sekali lagi, di luar daripada itu adalah gersang, tak ada pohon, tak ada orang, ya. Intinya adalah generasi padang pasir. Nah, itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Rasulullah itu bisa sukses seperti ini, ya?
Ternyata para ulama kita sudah lama mengkaji masalah ini, terutama ketika Rasulullah SAW itu dipersiapkan sejak usia tufula, usia dini. Maka nanti kita di situ akan melihat ya, yang masih sama-sama berbahagia. Siapa yang menyusui Rasulullah, siapa yang mengasuh Rasulullah, dan seperti apa mereka mengasuh Rasulullah, dan apa hikmah pola pengasuhan itu. Karena kan Rasulullah ini sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, alam yajidika yatiman fa'awa. Nabi ini kan anak yatim. Nabi ini adalah anak yatim dan belum lahir bapaknya sudah meninggal. Karena di antara kita beralasan ya, memang wajar anak ini tidak lagi bermasalah. Dulu memang sejak kecil bapaknya sudah meninggal, sejak kecil orang tuanya sudah pisah, atau ibunya meninggal dan lain sebagainya. Berbagai macam alasan kadang kita ungkapkan untuk menutupi kegagalan ini. Dan kalau kita kembali kepada Al-Quran, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita kembali dalam Al-Quran, itu lebih dahsyat lagi. Siapa yang tidak punya suami, di situ ada cara pola mengasuh anak. Siapa yang tidak punya tidak punya ayah, ada di situ cara mengasuh anak. Termasuk nanti Rasulullah ini Pak, meninggal bapaknya, meninggal ibunya, kemudian meninggal kakeknya, kemudian meninggal pamannya. Itu kan nanti ada tahapan-tahapannya itu. Dan dari sini kita bisa belajar ya. Jadi ayat tadi menunjukkan bahwa Rasulullah ini sejak lahir udah yatim. Alam yajidika yatiman fa'awa. Nah, jadi seperti apa ya, Rasulullah ini dipersiapkan sejak kecil. Coba kita tengok satu-satu. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW lahir, siapa yang pertama kali menyusui Muhammad kecil ini? Siapa yang pertama kali menyusui Muhammad kecil ini? Nah, jadi yang pertama kali menyusui Rasulullah itu adalah Suwaibah. Ada Suwaibah. Suwaibah ini memang spesialisnya untuk menyusuian. Barulah kemudian ibunya Siti Aminah. Barulah kemudian nanti diambil oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi ada tiga itu. Ada tiga ibu yang menyusui Rasulullah SAW. Jadi ada Suwaibah, ada ibunya Aminah, kemudian ada Halimah As-Sa'diyah. Ini wanita-wanita perempuan yang menyusui Muhammad. Makanya nanti Pak ini, ketika Rasulullah besar, ini kan banyak keluarga dari pihak keluarga Rasulullah menawarkan diri untuk dinikahi oleh Rasulullah, tapi ternyata Rasulullah menolak, dan ditolaknya itu bukan karena apa-apa. Karena di antara mereka ada yang saudara sesusuannya, kan tidak boleh. Tidak boleh menikahi wanita yang pernah sesusuan dengan kita. Dan di Arab itu ini yang ruwet, ini yang ribet nanti, karena kebiasaan orang Arab itu adalah membawa anak-anak mereka untuk disusui oleh wanita yang lain. Maka dalam Al-Quran itu jelas sekali, Uribat alaikum ummahatukum walladzina wa arwa'nakum, dan orang-orang yang pernah menyusui kalian, dan anak wanita-wanita yang pernah menyusui kalian. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang mengasuh Rasulullah SAW. Nah, jadi lain yang menyusui, lain juga yang mengasuh. Nah, kalau istri kita di rumah biasa dia juga yang menyusui, dia juga yang mengasuh. Nah, semuanya, bapaknya juga diasuh. Nah, seperti itu. Nah, yang mengasuh adalah satu ibunya. Nah, ibunya. Cuma nanti kalau sentuhan ibu ini tidak lama, sentuhan ibu ini. Kemudian yang kedua adalah Halimah As-Sa'diyah. Ya, Halimah As-Sa'diyah.
Halimah ini mengasuh Rasulullah sekaligus menyusui Rasulullah itu kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Kemudian setelah Halimah dikembalikan kepada ibunya. Ibunya ini mengambil alih di usia 5 tahun sampai usia 6 tahun. Jadi di bawah pengasuhan ibunya itu hanya 1 tahun saja. Kemudian setelah ibunya meninggal, siapa yang mengasuh dia? Yang mengasuh dia adalah selanjutnya kakeknya. Nanti kita tengok bagaimana kakeknya ini mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 2 tahun sampai umur 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah itu diambil alih oleh pamannya. Karena memang ada wasiat dari Abdul Muttalib ini sebelum dia meninggal, dia berwasiat nanti anak ini diasuh oleh Abu Thalib, karena dia kan ada banyak bersaudara itu, tapi hanya dia yang ditunjuk, hanya dia. Abdul Muttalib ini, dia udah bekerja dan dia sudah menerawang ini cucunya ini adalah calon pemimpin. Nah, sampai di situ orang-orang yang pernah mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita coba pelajari, Pak, bagaimana pola pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil ini. Yang pertama adalah kira-kira apa hikmahnya, apa hikmah ilahiyah sehingga Rasulullah itu harus besar di padang pasir. Kata mungkin Allah Subhanahu Wa Taala itu membiarkan anak kecil ini. Ibunya kan masih ada waktu itu. Ibunya masih ada. Tapi kenapa diambil alih oleh Halimah? Kemudian Halimah membawa ke As-Sa'd ini, Pak. Ya. Jadi Halimah itu Sa'diyah. As-Sa'diyah ini nama marga, nama kabilah. Kabilahnya Bani Sa'd, keturunan Sa'd. Makanya disebut As-Sa'diyah. Keturunannya As-Sa'diyah. Jauh. Boleh dianggap Mekah waktu itu sudah menjadi kota metropolis, udah ramai lah Mekah waktu itu untuk ukuran waktu itu. Nah, salah satu hikmahnya, jadi ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Muhammad ini dibawa menepi dulu ke padang pasir? Yang pertama adalah supaya Rasulullah ini, Muhammad kecil ini, itu Pak mempelajari bahasa yang halus supaya lidahnya fasih. Nah, coba tengok Pak, anak-anak kita di Batam ini. Beda anak-anak yang tumbuh besar di Batam dengan yang tumbuh di kampung biasa. Coba tengok anak-anak kita kalau berbahasa, sama gak cara berbahasa kita 30 tahun, 40 tahun yang lalu waktu kita masih lahir di kampung kan. Apalagi kalau bergeser lain di Jakarta. Kalau di Jakarta itu anak-anak itu baru umur 5 tahun itu udah ketemu binatang semua keluar. Oma, anjing, lu, tai, lu. Seperti itulah bahasanya. Jadi itulah bahasa anak-anak kita kalau lahir di dan besar di perkotaan. Maka Allah ingin menyelamatkan anak ini. Cara Allah menempa anak kecil ini, mendidik anak ini adalah dibawa ke padang pasir dulu. Makanya di kemudian hari Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa anda menjadi afsahul lisan, afsahul arab? Kenapa lisan anda, lidah anda itu fasih sekali? Fasih itu Pak, menyebut huruf itu bagus, bahasanya juga sopan. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Li'anni Quraisy, satu karena saya memang keturunan Quraisy. Yang kedua, Ishtu bi Bani Sa'd, karena saya dulu lama hidup di Bani Sa'd itu, di padang pasir. Makanya nanti ada istilah sentuhan padang pasir. Sentuhan padang pasir. Apa maksudnya sentuhan padang pasir itu? Karena anak-anak kita Pak, kalau bisa dibawa menyingkir, dan ini menjadi tradisi sebenarnya. Menjadi tradisi. Kalau kita tinggal di kota ini, misalnya di Batam ini,
Kalau kira-kira bahasa anak kita ini bisa rusak kalau terlalu lama di sini, maka itu bisa dibawa pulang kampung dulu, dibawa ke kakeknya, dibawa ke neneknya, untuk sekedar memperhalus bahasanya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya dibawa ke padang pasir. Alhamdulillah. Jadi ini hikmah ilahi. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah supaya Rasulullah SAW ini memang sudah dilatih bahwasanya anak ini akan kehilangan semua orang-orang terdekatnya. Ini kan satu persatu nanti dicabut. Bapaknya belum lahir sudah meninggal, kemudian umur 6 tahun ibunya meninggal, kemudian kakeknya, kemudian paman. Kata ulama, kenapa dicabut satu-satu dan terlalu cepat pergi keluarga dekat Rasulullah ini? Supaya Rasulullah ini tidak tumbuh lahir menjadi anak yang manja. Karena apa? Risalah yang mau dipegang oleh Rasulullah ini risalah bukan risalah kaleng-kaleng. Yang mau diemban oleh Rasulullah ini adalah risalah kenabian, ya, risalah kenabian an-nubuwah, di mana risalah ini sampai akhir zaman, sampai kiamat, sampai hari ini udah umurnya udah berapa tahun? Ini udah 1400 tahun. Nah, kalau yang membawa risalah ini mentalnya setengah-setengah, nah ini barangkali hanya bisa sampai di Arab Saudi, tidak sampai di Indonesia. Nah, jadi seperti itu pandangan ulama. Kemudian yang kedua, ini tadi sentuhan padang pasir, ya, sentuhan padang pasir untuk menyelamatkan bahasa Muhammad ini. Karena orang yang akan dihadapi Rasulullah ini Pak adalah orang Quraisy. Orang Quraisy, tahu sendiri orang Quraisy. Orang Quraisy itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kalau bicara masalah syair, kan sudah ada yang pernah menantang Al-Quran itu kan, ya, Abu Jahal itu kan cerdas. Abu Jahal itu bapaknya orang bodoh, artinya bapaknya orang bodoh. Tapi namanya itu Hakam, ahli hikmah. Itu orang tercerdas di waktu itu adalah Abu Jahal. Tapi kenapa disebut Abu Jahal? Karena Rasulullah mengatakan ini orang cerdas, tapi otaknya tidak pernah dipakai untuk menerima kebenaran. Makanya disebut Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Tapi orang inilah yang pernah menantang Allah, membuat ayat seperti Al-Quran, tapi tidak pernah bisa. Makanya kan dalam Al-Quran itu ditantang balik. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa law syuhada'a in kuntum shadiqin. Tapi tak ada yang bisa membuat ayat seperti Al-Quran. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya supaya Rasulullah bisa menghadapi orang-orang Arab yang fasih lisannya ini, yang fasih lisannya. Sama Pak hari ini, ya. Hari ini itu para dai itu yang dihadapi bukan lagi Pak orang-orang yang kalau dulu kan misalnya yang kita hadapi itu sekedar mendakwah seperti ini. Yang kita hadapi adalah para misionaris misalnya. Tapi yang dihadapi para dai hari ini Pak robot. Buzzer itu. Kita tidak pernah tahu ini yang menghina, yang melecehkan ulama ini orang atau robot tuh. Atau sekedar gini-gini aja. Nah, makanya kalau dulu itu ada istilah lagi mendidik. Kan Umar pernah mengatakan alimu auladakum ala qadri zamani, mengajarkanlah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Sama kalau dulu anak-anak kita dilatih berkuda, kalau sekarang latihlah untuk pegang senjata misalnya kan. Nah, kalau dulu Rasulullah ditempa lisannya karena yang akan dihadapi adalah orang Quraisy yang lisannya cerdas itu. Nah, kalau sekarang dai itu tak boleh jauh-jauh dari situ karena musuh Islam itu banyak di sini. Bahasa itu. Nah, ini mungkin udah mau diubarkan misalnya. Nah, kalau para ulama kita ini Pak terlalu tawadu, yang dihadapi cuma kitab kuning tiap hari ini, gak pernah muncul di medsos. Tahu-tahunya MUI udah dikeluarkan belum tahu, ini MUI udah keluar ternyata nih. Karena nggak update misalnya. Maka ulama-ulama kita harus pahami. Karena seperti itulah dulu Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan para Rasulullah. Ini kita baru bergeser, baru bicara masalah padang pasir. Jadi ini yang pertama adalah pola pengasuhan sentuhan ala padang pasir. Jadi yang paling mendasar yang diperbaiki dari Rasulullah itu dulu adalah lisannya.
Sisanya kesopanannya ada istiadatnya itu. Dikembalikan kepada habitatnya. Kamu itu adalah lahir dari padang pasir, maka kamu harus mengerti seluk-beluk tentang padang pasir. Kemudian ketika Halimah sudah mengembalikan Rasulullah kepada ibunya ini cuma 1 tahun, kurang lebih 1 tahun diambil alih, habis itu meninggal. Barulah diambil alih oleh kakeknya. Nah, seperti apa kakeknya mendidik Rasulullah? Seperti apa Abdul Muttalib mendidik Rasulullah ketika kecil, usia 6 tahun, 6 sampai 8 tahun. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita semua, ya. Buat kita semua menjadi pelajaran. Jadi Abdul Muttalib itu Pak, ini kan Muhammad baru lahir saja. Abdul Muttalib ini sudah punya visi kepemimpinan. Seorang ayah, seorang kakek harus sama dengan Abdul Muttalib itu. Ada yang ingat? Mana buktinya kalau Abdul Muttalib ini punya visi kepemimpinan ke depan? Ini Muhammad baru lahir, keluar dari perut ibunya, masih menangis-nangis. Itu udah diambil. Udah diambil, baru dibawa ke kaki Ka'bah. Kira-kira apa gunanya? Kenapa Pak kakeknya ini membawa bayi kecil ini dibawa ke kaki Ka'bah itu? Apa hikmahnya kira-kira? Sama lah kalau anak kita ini Pak, anak-anak kita, kalau ada yang lahir itu, biasa kan ada yang memanggil ulama, memanggil ini, kemudian diletakkan di sini. Itulah gunanya, itu akikah itu. Karena akikah itu kan ada unsur keiklan di situ. Keiklan itu adalah pengumuman, sekedar untuk memperkenalkan anak kita ini telah lahir anak saya, kemudian didoakan oleh orang-orang besar ini, ulama-ulama besar. Itu penting Pak. Itulah hikmahnya. Kenapa kakeknya ini baru lahir dibawa ke kaki Ka'bah? Apa kata Abdul Muttalib? Saya mau cucu saya ini namanya Pak, itu nama Muhammad. Itu kan kakeknya yang kasih. Apa kata Abdul Muttalib? Ini nama belum pernah ada sebelumnya. Ini nama pertama di Jazirah Arab waktu itu. Jadi cara memberi nama aja itu sudah punya visi besar itu. Supaya kakeknya ini, cucunya ini berbeda dengan anak yang lain, dan dia membawa ke kaki Ka'bah. Ka'bah ini pun simbol. Ka'bah ini bukan hanya dihormati oleh orang-orang Mekah. Orang Yaman datang untuk memuliakan Ka'bah. Orang Syam datang untuk memuliakan Ka'bah. Orang Irak datang untuk memuliakan Syam. Karena kan ini generasi Nabi Ishaq dan generasi Nabi Isa itu semua tahu Ka'bah ini. Maka Abdul Muttalib membawa ke kaki Ka'bah ini, itu merupakan simbol bahwasanya cucu saya ini kelak akan menjadi orang besar. Itu baru lahir saja, kakeknya ini sudah punya visi yang luar biasa. Nah, sama ketika kembali diambil alih di usia 6 tahun itu, ada perlakuan istimewa Abdul Muttalib ini sama cucunya ini. Contohnya, Abdul Muttalib ini kan tokoh masyarakat. Dia yang menguasai Ka'bah. Dulu itu Pak, siapa yang pegang kunci Ka'bah, siapa yang pegang sumur Zam-Zam, siapa yang menjamu jamaah haji, itulah orang hebatnya Mekah itu. Dan kebetulan yang menguasai semua ini adalah kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Jadi memang secara garis keturunan memang bukan sembarang orang, keturunan darah biru. Jadi Ka'bah itu simbol. Siapa yang pegang kunci Ka'bah itu orang hebat. Siapa yang bisa melayani para tamu-tamu haji ini, dia orang hebat. Siapa yang pegang sumur Zam-Zam ini, dia orang hebat. Dan itu dipegang oleh kakeknya Rasulullah SAW. Intinya Abdul Muttalib ini adalah kepala suku. Abdul Muttalib ini adalah tokoh masyarakat. Abdul Muttalib ini adalah keturunan darah biru. Otomatis biasanya di mana dulu Pak? Kalau membesar, kalau kita ada rapat nih di kampung ini, Tiwa Bos ini, biasanya yang di depan siapa? Tak jauh-jauh itu Pak Ustaz, Pak Imam, kemudian Ketua RW, ya kan? Kemudian anggota dewan kalau ada.
wali kota kalau ada. Abdul Muthalib di situ posisinya. Abdul Muthalib pasti di sini duduknya, paling depan. Artinya tidak dimulai rapat itu kalau beliau belum datang. Dan Abdul Muthalib disitulah cara dia membentuk, mengasuh cucunya ini. Jadi setiap dia ada pertemuan, ini cucunya dibawa, ditaruh di sampingnya. Coba, jadi jangan anak-anak itu selalu disimpan di rumah, dikasih anaknya. Setiap kita mau berangkat ini, anaknya saya mau berangkat pergi rawat, bawa anak itu. Karena Rasulullah dididik dulu seperti itu. Pernah suatu ketika, itu kan Abdul Muthalib punya karpet khusus. Ini saking hebatnya Abdul Muthalib. Punya karpet khusus, tak ada yang boleh duduk di situ kecuali Abdul Muthalib. Nah ini Muhammad kecil ini, Muhammad kecil mungkin saking disayangnya sama kakeknya ini, tahu kalau ini milik kakek saya, jadi saya bolehlah duduk di situ. Nah pernah suatu ketika Muhammad kecil ini duduk di situ, Pak, di karpetnya Abdul Muthalib. Ini paman-pamannya ini, saudara-saudara ayahnya, itu udah merah semua mukanya. Ini lancang kali Muhammad ini. Itu kan tempat kakek itu. Akhirnya diusirnya. Melihat kondisi seperti itu, akhirnya Abdul Muthalib memarahi anak-anaknya ini. Khalid, biarkan dia di situ. Ini keponakanmu ini, calon pemimpin. Biarkan dia ada di situ. Coba. Jadi ini cara Abdul Muthalib mengasuh cucunya ini. Makanya nanti ada metode dalam ini, pendidikan parenting. Jadi pola pengasuhan itu bisa dititip, bisa didelegasikan. Mana lah tahu bapak-bapak ini orang sibuk semua kan? Orang sibuk semua kita di Batam. Ada waktu biasa untuk anak kan? Jadi pengasuh itu, guru itu bisa didelegasikan. Contohnya si Umar bin Abdul Aziz. Pernah dengar nama Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz ini semua ulama sepakat menyatakan seandainya ada khalifah kelima, dia orang itu. Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar. Ini kan bapaknya seorang gubernur, Pak. Orang paling sibuk. Jadi Abdul Aziz ini gubernur, pernah ditugaskan ke Mesir, menjadi gubernur di Mesir. Waktu itu Umayyah pusatnya ada di Damaskus. Nah ayahnya ini salah satu, dan nanti Umar bin Abdul Aziz ini Pak menjadi khalifahnya, menjadi presiden umat Islam di Damaskus. Nah ketika kecil, ayahnya ini tahu, sadar, saya ini orang sibuk. Jadi gimana caranya mendidik anaknya ini supaya tetap menjadi pemimpin nanti? Didelegasikan dan diberikan pendidik ustaz guru yang betul-betul hebat. Jadi masih kecil Pak, anak ini udah dikirim ke Madinah, dititip sama kakeknya. Siapa kakeknya? Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Jadi memang keturunan sahabat. Nah sama dengan Rasulullah ini, meskipun tak punya ayah, ibunya udah meninggal, itu diambil alih oleh kakeknya. Makanya sebelum kakeknya ini meninggal, dia berwasiat, nanti cucu saya ini diambil alih oleh Abu Thalib. Ada banyak anaknya Abdul Muthalib ini, tapi hanya Abu Thalib yang ditunjuk untuk mengasuh keponakannya. Nah, nanti ada hikmahnya juga di sini. Jadi ini yang kedua Pak. Jadi yang pertama tadi sentuhan padang pasir. Yang kedua sentuhan sang kakek ini. Jadi gimana cara kakeknya mendidik anaknya ini, cucunya ini? Selalu dibawa ke majelis pembesar. Anak-anak kita itu jangan selalu ditempatkan paling belakang. Taruh di samping bapak itu, selama dia aman dan tidak mengganggu orang lain, taruh di samping. Karena itulah yang akan membentuk mental anak-anak kita itu terbiasa dengan orang besar, maka dia akan berpikir besar. Kenapa Rasulullah ini Muhammad ini pemimpin besar dan berpikir besar? Karena sejak kecil berdampingan dengan orang-orang besar. Makanya nanti ada kejadian namanya Hilful Fijar itu, ada Hajar Aswad itu Pak di Ka'bah pernah jatuh, yang meninggalkan posisinya. Semua petinggi Quraisy itu hampir saling membunuh gara-gara rebutan
untuk mengambil. Ini kan Ka'bah ini kan paling dihormati, apalagi Hajar Aswad itu. Jadi Hajar Aswad ini meninggalkan posisinya, ya, meninggalkan posisi, dan semua rebutan untuk mengambil Hajar Aswad itu ditempatkan di posisi semula. Tahu nggak? Karena tidak ada kesepakatan, masing-masing ingin mengambil Hajar Aswad ini. Akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad ini. Berapa umurnya waktu itu? Baru 15 tahun. Coba aja. Umur 15 tahun itu sudah diangkat menengahi dan menyelesaikan konflik waktu itu. Kalau tidak, bunuh-bunuhan warga Mekah waktu itu. Ini baru 15 tahun, udah nampak kepemimpinannya, belum menjadi nabi, belum menjadi rasul. Udah nampak bahwa saya ini anak muda itu bukan sembarang orang. Ini buktinya. Selanjutnya, ketika kakeknya ini meninggal, diambil alih oleh pamannya. Umur 8 tahun, ada satu pola pendidikan yang dipakai oleh pamannya. Sini kita belajar dulu. Jadi Rasulullah itu dikasih kambing. Riwayat yang lain mengatakan memang Rasulullah ini sengaja mengembala kambing, karena tahu Pak, anak kecil itu, dan Rasulullah ini orang miskin, sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, dan kakek udah meninggal tadi, otomatis uang jajan tidak ada lagi. Ternyata Pak hikmahnya tadi, kenapa Abu Thalib yang harus mengambil alih cucunya ini? Abu Thalib ini punya banyak anak dan miskin. Inilah Pak hikmahnya. Jadi kalau kita punya anak dan punya om, jangan terlalu berambisi. Cari om yang punya banyak mobil yang berduit. Kalau bisa carikan omnya yang tak punya duit. Itulah cara. Baru terbaca Pak, kenapa Abdul Muthalib ini memilih anaknya yang miskin ini, Abu Thalib, bukan sama omnya yang lain yang kaya-kaya. Supaya anak ini tidak banyak bekerja keras. Maka di usia 8 tahun Pak, Muhammad kecil ini mengembala kambing. Disinilah kita mengambil pelajaran bersama. Dan Nabi pernah bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa waqad ra'al ghanam." Tak ada nabi, tak ada rasul yang diutus oleh Allah di muka bumi ini kecuali pasti mengembala kambing. Di sini banyak ceritanya. Mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu semuanya pernah mengembala kambing. Nah, pertanyaannya, apa pelajaran? Kenapa setiap nabi itu harus mengembala kambing? Nah, kalau bisa anak kita boleh diberikan kambing, tapi jangan taruh di rumah. Makanya sekarang banyak sekolah-sekolah modern di Jakarta itu Pak, itu beli tanah khusus, kemudian taruh kambing, jadi murid-muridnya itu dibawa ke situ mengembala kambing. Tadi saya baca buku Dr. Muhammad Ali As-Salabi, beliau menjelaskan itu kenapa para nabi dan rasul ini harus mengembala kambing, dan sejak kecil sudah harus dilatih mengembala kambing. Nah, satu ada pelajaran di situ, yaitu as-sabar. Muhammad kecil ini, nabi ini, semua para nabi dan rasul ini, itu memang pertama dilatih adalah kesabarannya. Nah, yang namanya kambing Pak, mengembala kambing itu kan dibawa sejak pagi dan nanti balik sore. Dibawa pagi, sore baru diambil lagi. Itu kan butuh perjuangan yang luar biasa itu. Mencari rumput, kemudian mengembala kambing itu kan tidak di hotel. Mengembala kambing itu Pak, bukan di tempat yang sejuk. Yang namanya mengembala kambing itu di padang luas, panas matahari. Jadi butuh kesabaran tinggi. Pertanyaannya, kenapa kesabaran para nabi dan rasul itu harus diuji sejak kecil? Kenapa? Karena yang akan dihadapi ini adalah umat yang multi kompleks permasalahannya ini. Sama kita semua nih Pak. Coba tanya imam masjid kita, ustaz kita, gimana menghadapi jamaah di Bandung ini yang banyak pendapat? Cara kan? Banyak pendapat, banyak mazhab di antara kita ini. Rasulullah itu yang akan dihadapi ini adalah tipe-tipe manusia kayak Abu Jahal, Abu Lahab. Itu luar biasa semua itu Pak, manusia itu. Nah, kalau tidak punya kesabaran, nah itulah gunanya pola pengasuhan Rasulullah itu. Kemudian yang kedua, hikmah
Gembala kambing itu adalah untuk supaya Muhammad ini ada sifat tawaduknya, tawaduk. Yang namanya mengembala kambing itu kan pasti ada tainya, dikencing. Tak mungkin dia mengembala kambing, kambingnya di sana, dia di sana, dikontrol pakai habis. Tak ada tuh mengembala kambing itu harus betul-betul bergulat dengan kambing itu. Yang namanya mengembala kambing itu ya kasih rumput. Kalau dia kencing kanan kita dikencingin, bau baju. Jangan harap baju ini bisa harum Pak kalau udah mengembala kambing itu. Pasti bau. Nah hikmahnya apa itu? Apa kira-kira hikmahnya itu? Supaya Rasulullah ini, Muhammad kecil ini sudah terbiasa dengan pakaian-pakaian yang jauhlah dari parfum Pak. Gak mungkin pakaian orang mengembala kambing itu pakai jas, necis misalnya. Gak mungkin. Nanti udah tawar. Dan pasti ada. Kemudian yang ketiga ada namanya ar-rifqah. Kasih sayang tadi, kasih sayang. Yang namanya mengembala kambing itu kan harus sabar. Kadang ada yang sakit, ya. Dan hewan ternyata hewan salah satu hewan yang paling susah di ternak itu adalah kambing. Kadang kita mau tarik ke depan dia ke belakang, kita mau tarik ke belakang dia lari ke depan. Nggak tahu ini kambing ini mau karena harus ditarik. Nah itu butuh kasih sayang. Nggak boleh musik kita kontrol kambing. Nah, kira-kira apa hikmah ilahiyah dari ar-rifqah ini, kasih sayang? Sekali lagi Rasulullah ini membawa risalah. Beliau ini seorang nabi, beliau ini seorang rasul, akan menghadapi karakter manusia yang berbeda. Kalau bukan karena kasih sayang Pak, berat kita menghadapi umat ini. Berat. Jangan Rasul, jangan Nabi Muhammad. Kita ini aja Pak. Kita ini aja, misalnya di Batam ini Muhammadiyah, ini NU, ini yang Salafi, ini yang Jamaah Tabligh. Karena untuk mengeluarkan fatwa ini untuk mengakomodir semua itu gimana caranya? Kadang-kadang itu kan landasannya harus kasih sayang itu. Tak boleh asobiah, tak boleh. Jangan gara-gara Anda adalah latar belakang Muhammadiyah misalnya, Anda mengeluarkan fatwa berdasarkan mazhab Anda yang Muhammadiyah atau sebaliknya. Tak boleh seperti itu. Karena ada prinsip dasar dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian bermudah-mudahan, bukan untuk menyusahkan. Dan kata Nabi, yassiru wa la tu'assiru. Ya, bermudahlah dan jangan bersulit. Sama ketika Muaz bin Jabal Pak. Muaz bin Jabal itu pernah menjadi imam. Dan memang beliau seorang imam, karena beliau memang salah satu ahli Quran. Ini Muaz bin Jabal, kalau dia imam Pak, biasalah. Kadang 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tahan gak kita berada di belakang imam yang bacanya sampai 3 juz? Otomatis dikomplain sama jamaah. Dan benar dia yang mulai jamaah. Lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini Muaz bin Jabal kayaknya tak boleh jadi imam. Kenapa? Beliau boleh jadi imam, panjang kali bacanya. Akhirnya Nabi menyebut ini. Itulah manfaat kambing tadi, kasih sayang itu. Apa kata Rasulullah? Ya Muaz, khafif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sedikit. Fa inna fihim al-ajuz wa dzal haja wa dhaif. Karena di antara para jamaah itu ada yang sudah tua, ada yang punya hajat. Manalah tahu dia cuma singgah sebentar di masjid ini, sholat habis itu dia mau pergi. Wa inna fihim dhaif. Di antara jamaah itu ada orang yang sakit. Jadi jangan terlalu panjang bacaan. Coba lihat. Itu rifqah namanya. Kasih sayang. Ustaz itu harus seperti itu. Nabi harus seperti itu. Rasul harus seperti itu. Yang dihadapi Rasulullah ini bukan hanya orang Quraisy. Orang Quraisy kita sama-sama paham dengan orang Quraisy. Orang Quraisy itu asobianya kuat sekali. Keturunan darah birunya kuat sekali. Sementara di tengah-tengah umat itu ada orang-orang Habasyah, ada orang-orang seperti Bilal bin Rabah ini. Bilal bin Rabah ini orang negro hitam. Rasulullah itu tak boleh membeda-bedakan mana yang kulit putih, mana itu tak boleh. Makanya Nabi sering mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu hanya bisa didapatkan dari
proses tarbiyah tadi itu Pak. Jadi tarbiyah itu berasal dari mengembala kambing. Nah, kemudian dari kambing juga Rasulullah belajar yang namanya aris wal maisha. Nabi belajar mandiri. Nah, jadi itu Pak. Jadi kita kadang melatih anak-anak kita itu bukan dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke pondok, suruh jualan ini, jualan ini. Itu bukan semata-mata karena anak kita ini. Karena anak kita ini akan menghadapi dunia dan tantangannya luar biasa. Makanya Pak, karena kita iri dengan di luar Islam. Di luar Islam itu Pak, di luar Islam itu anak-anak mereka baru usia 7 tahun itu udah duduk di kasir Pak. Tengok aja tetangga-tetangga saya bilang gitu. Baru usia 8 tahun itu anaknya itu udah dilatih duduk di kasir itu jualan Pak. Itu tradisi Rasulullah sebenarnya. Disuruh jualan. Makanya kan minggu lalu kita bahas di usia 12 tahun Rasulullah itu sebenarnya omnya Pak Abu Thalib itu tak mau kalau keponakannya ikut karena jarak antara Mekah ke negeri Syam itu jauh sekali, jauh Pak, pada pasir, rumah aspal, bayang dia. Tapi Muhammad kecil ini merengek, memaksa supaya dia ikut. Itulah Rasulullah. Itulah Rasulullah. Jadi dia yang memaksa supaya dibawa oleh pamannya untuk ikut berdagang. Untuk apa? Nabi ini ingin mandiri. Ingin mandiri. Ini salah satu pelajarannya. Kenapa Rasulullah dilatih untuk mengembala kambing? Maisha itu supaya Nabi ini tegak kepalanya ini di hadapan pamannya, supaya bisa mandiri. Maisha itu artinya penghidupan yang lain. Maisha itu artinya gaji. Maisha itu artinya pekerjaan. Jadi Rasul bisa mandiri, punya pekerjaan. Caranya bala kambing, caranya ikut berdagang. Jadi ini Pak, pola pengasuhan Rasulullah. Seperti itulah masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang ini sebagai kesimpulan. Rasulullah itu disusui oleh 3 wanita, Suwaibah ibunya, kemudian Halimah. Kemudian Rasulullah diasuh oleh ibunya sendiri, kemudian Halimah, kemudian kakeknya, kemudian pamannya. Kemudian bagaimana pola pendidikan Rasulullah ketika kecil sehingga mampu memimpin umat ini Pak? Satu tadi, memang sejak kecil Rasulullah itu sudah diasingkan ke pedesaan, diasingkan ke padang pasir, sekedar untuk memperbaiki bahasanya, sekedar untuk belajar tata krama, sekedar untuk belajar sopan santun. Sopan santun ini kita sudah bahas minggu lalu, masalah adat. Yang kedua, pola pengasuhan di bawah kakeknya. Gimana cara kakeknya mendidik Muhammad kecil ini? Selalu di bawah tampil depan umum, anaknya di bawah, cucunya ini selalu di bawah. Itu. Kemudian yang terakhir, di bawah pengasuhan pamannya Abu Thalib. Gimana caranya? Anak ini dibiarkan mengembala kambing. Ternyata mengembala kambing itu banyak hikmahnya. Maka tidak salah kalau Rasulullah bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam." Tak ada nabi yang diutus oleh Allah di muka bumi ini kecuali pasti mengembala kambing. Wallahu a'lam. Ini saya tidak tahu apakah metode pelajaran mengembala kambing ini masih relevan hari ini atau tidak. Tapi silakan dicoba. Silakan dicoba. Kayaknya ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Saya baca tadi bukunya Dr. Safi Antonio, yang super leader, super manager. Beliau mengupas tuntas tentang aspek kepemimpinan Rasulullah itu. Kenapa Muhammad ini bisa menjadi seorang pemimpin yang hebat? Dia bahas kambing ini Pak. Ternyata kambing ini, jangan dianggap remeh kambing ini. Kambing ini bisa melahirkan pimpinan. Bukan hanya bisa, setiap nabi dan rasul itu lahir dari pendidikan kambing ini. Nah ini banyak hilang dari anak-anak kita, yang banyak dipelajari ini. Laptop itu tak ada masalah. Laptop itu sesuai dengan konteks kekinian, tapi jangan terlalu cepat juga anak-anak kita diajari masalahnya. Minggu lalu kan sudah kita bahas, ta'addabu tsumma tata'allamu. Adabnya dulu baru pelajarannya.
Yang namanya ilmu-ilmu itu kan terapan itu kan bisa dipelajari. Ada pernah pakar pendidikan yang kita undang ke Batam. Apa yang beliau katakan? Kesimpulannya, model pendidikan kita di Indonesia ini mubazir 10 tahun. Mubazir 10 tahun. Terlalu lama kalau anak kita ini wisuda 22 tahun itu terlalu lama. Pelajaran SD itu bisa diringkas 3 tahun, kata dia. Pelajaran SD itu bisa dibaca selama 3 tahun. Yang 6 tahun bisa dipangkas menjadi 3 tahun. Yang SMP yang 3 tahun bisa dipangkas menjadi 6 bulan. SMA juga seperti itu. 3 tahun bisa menjadi 6 bulan. Yang namanya misalnya ngomami, pelajaran-pelajaran IPS, PPKN itu kan bisa dibaca itu. Semua aja katanya anak-anak itu baca. Nah, yang namanya bahasa itu 6 bulan selesai. Kalau belajar bahasa Inggris, bawa aja anak kita tuh ke kampung, Pare jadi 3 bulan di sana, pasti pintar tuh. Kalau dia belajar, kalau tak belajar tak pintar. Nah, sisanya apa kata orang ini? Makanya di awal itu anak-anak kita yang dikasih pelajaran agama itu intinya katanya. Karena nanti setelah agama ini kuat, anak kita mau dijadikan apa? Itu tinggal diarahkan. Sekarang berputar Pak, kita putar motor itu. Sekarang direcoki mau dengan kursus ini. Nanti sisa-sisa waktu baru dipanggil suruh ngajar belajar Al-Quran ini. Padahal nih yang pernah kita bahas itu adalah usia 7 tahun pelajaran sholat ngaji udah selesai Pak. Bukan baru memulai. Usia 7 tahun pelajaran tentang sholat, pelajaran tentang Al-Quran itu sudah selesai. Bukan baru memulai belajar Iqra. Kalau umur 7 tahun baru belajar Iqra. Dia mau belajar sholat seperti apa ini anak kita? Padahal kata Nabi, muru auladakum bis-shalah li sab'i sinin, suruh anakmu sholat kalau usia 7 tahun kan? Berarti apa yang kita paham? Tak mungkin kita suruh anak kita ini sholat usia 7 tahun kalau tak paham sholat. Berarti kurikulum pendidikan kita Pak, idealnya sebelum usia 7 tahun, kurikulum pendidikan ini bab tentang sholat sudah selesai. Kalau bab tentang sholat berarti bab tentang wudu sudah selesai semua. Ngaji juga udah selesai. Nah sekarang apa yang terjadi? Umur SMP baru belajar Iqra, SMA baru belajar ngaji. SMP itu berapa umurnya? Udah lewat 7 tahun. Nah ini mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Artinya perlu perubahan radikal sedikit ya untuk pendidikan anak kita. Makanya dulu Imam Syafi'i itu ini yang paling ideal ya. Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz di usia 7 tahun. Hafal kitabnya Al-Muwatta. Ini kitabnya Imam Malik Al-Muwatta. Al-Muwatta ini Pak, kitab legendaris. Isinya berapa hadis? Isinya kurang lebih 50.000 hadis. Itu dihafal di usia 8 tahun. Barulah Imam Syafi'i belajar ilmu agama yang lain, fikih, tafsir dan lain. Makanya di usia 12 tahun Imam Syafi'i ini udah jadi mufti. 12 tahun Pak. Umur 12 tahun anak kita hari ini baru tamat SD. Ini Imam Syafi'i udah jadi mufti. Baru setelah itu, makanya pakar pendidikan Islam itu Pak, pakar pendidikan Islam. Usia 12 tahun itu barulah anak-anak kita ini belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin. Pokoknya bahasa apa yang paling populer di dunia saat ini yang menjadi bahasa komunikasi untuk diserap pekerjaan, pelajari. Baru setelah itu belajar matematika, belajar ini, silakan. Tapi ini harus tuntas dulu nih Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, tuntas di awal. Jangan dibuta. Nanti setelah nikah baru belajarnya. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari pulau pengasuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Minallah yang muslim wal intiqlan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi